Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pengajian kitab Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq, bab takwa. Mari kita baca teksnya. At-taqwa iku nerangake kang aran wedi maring Allah. Ya utai takwa iku imtitsalu awamirillah, manut pira-pira perintahe Allah azza wa jalla. Azza maha mulya Allah wa jalla lan maha agung Allah. Wastina bunawahihi lan ngeduwi pira-pira larangane Allah sirron ing dalem tingkah samar wa alaniyatan lan ing dalem tingkah ngedeng. Fala tatimu mongko ora bisa sempurna apa takwa illa bitakhalli kecuali kejaba ninggalake utawa nyuwungake angkulli radhilatin saking saben-saben sifat kang asor wa tahallilan gawe pepaes bikulli fadilatin klan saben-saben sifat kang utama. Wahya mongko utai takwa iku at-thariqu dalan alladzi kang manutai sapane wong iku salaka ngambah utawa mlaku sapa man hu ing thariq ihtada moko oleh pituduh sapa man. Wal urwatu utawi takwa iku tali alwusqa kang kuat allati kang man utawi sapane wong iku istamsaka cecekelan gondelan berpegangan sapa man biya kelawan urwatil wusqa naja moko selamat sapa man. Takwa ialah patuh pada perintah-perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan Allah, baik dalam keadaan sirron atau sir sendirian maupun alaniyatan atau sedang di tempat umum. Dan takwa tidak akan sempurna kecuali seorang itu mau meninggalkan setiap hal atau sifat atau perbuatan yang dianggap hina oleh syariat, dan mau menghiasi dirinya dengan sifat-sifat dan perbuatan yang mulia. Takwa itu adalah jalan. Barang siapa mau meniti jalan itu, dia akan mendapat petunjuk Allah. Takwa itu adalah tali yang kuat, tali yang kokoh. Barang siapa berpegang dengan tali itu, dia akan selamat. Menurut keterangan di atas, rukun takwa tadi ada dua. Satu, patuh atau mengikuti perintah Allah. Dan yang kedua, menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah. Faktanya banyak orang yang rajin menjalankan ibadah seperti sholat, haji, umroh, puasa, mengeluarkan zakat, membaca Al-Quran, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya, namun mereka dengan seenaknya korupsi, suka memfitnah, suka berzina, suka menyakiti orang. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka mempunyai anggapan yang salah bahwa amal-amal solehnya, terutama ibadah-ibadah ritualnya, akan menghapus dosa-dosa itu. Bukankah ada ratusan hadis penghapus dosa? Kelah mereka. Melakukan puasa, haji, zikir, sholat, dan baca Al-Quran akan menghapuskan dosa masa lalu dan masa yang akan datang. Memang itu ada hadis-hadis, haji bisa mengampuni dosa, sholat bisa mengampuni dosa, akan tetapi pengertiannya itu sudah disalahpahami. Nanti kita akan terangkan. Jadi anggapannya mereka berbuat dosa itu dapat diputihkan oleh beribadah. Berbuat dosalah
lalu kamu putihkan dengan beribadah sebanyak-banyaknya. Apakah benar seperti itu? Nanti dulu, nanti kita akan jelaskan. Jadi, berbuat maksiatlah, nanti kamu bersihkan maksiatmu dengan istighfar yang banyak. Mereka punya anggapan semacam itu. Inilah paradigma yang populer di kalangan mereka, orang yang rajin beribadah, namun juga rajin melakukan dosa. Maka agama pun menjadi pembenaran dan penghibur bagi pelaku-pelaku kezaliman. Maka agama pun menjadi pameran kesolihan untuk menutupi akhlak yang buruk. Dalam paradigma ini, fokus keberagamaan adalah melakukan ibadah dan amal soleh. Sedangkan menjauhi dosa itu tidak menjadi fokusnya. Apakah benar seperti ini? Nah, kalau benar seperti ini, maka inilah agama yang meninabobokan pengikutnya dalam akhlak yang buruk. Kalau benar seperti ini, maka inilah agama yang tidak berhasil mendidik pengikutnya untuk berakhlak yang baik. Yang benar, dosa-dosa akan menghapus pahala amal-amal soleh Anda. Menyakiti orang akan menghilangkan pahala puasa Anda, pahala haji, zikir, bacaan Quran, dan doa-doa Anda. Makanan yang haram akan menghilangkan dampak positif sholat yang Anda kerjakan. Jadi, patuhilah perintah Allah dengan beribadah dan jangan lakukan dosa dengan sengaja, karena dosa akan menghapus pahala amal ibadah. Beragama dengan paradigma seperti inilah yang akan mendidik pengikutnya untuk berakhlak yang baik. Imam Ali berkata, "Ijtinabus sayyi'ah aula min iktisabil hasanah." Menjauhi keburukan harus lebih diutamakan, harus lebih didahulukan daripada melakukan kebaikan. Jiddu wajtahidu wa illam ta'malu fala ta'saw wa innaman yabni wala yahdimu yartafi'u bina'uhu wa in kana yasiran wa innaman yabni wa yahdimu yushaku alla yartafi'a bina'uhu. Di dalam hadis lain disebutkan, bersungguh-sungguhlah dan rajin-rajinlah beramal. Jika tidak sanggup beramal baik, janganlah berbuat maksiat. Karena orang yang membangun dan tidak merusaknya, walaupun perlahan-lahan bangunannya akan tinggi juga, akan jadi juga. Tapi orang yang membangun sambil merusak bangunannya, tidak akan menjadi tinggi. Maksudnya tidak akan jadi bangunan. Nabi SAW bersabda, ibadah yang artinya ibadah sambil makan yang haram adalah seperti mendirikan bangunan di atas pasir atau air. Jadi tidak mungkin. Dari Imam Ja'far As-Shadiq, akhlak yang buruk merusak amal seperti cokak merusak madu. Wa asbabuha katsiratun. Wa asbabuha utawi pira-pira sebabe takwa iku katsiratun akeh. Minha iku setengah saking asbab katsirah. Ayyulahiza utawi yentoh memperhatikan sapa al insanu menungso anau ing sak temene insan iku abdun kawula zalilun kang ina. Wa anna rabbahu lan sak temene pangerane abdun iku qawiyun maha kuat azizun tur kang maha mulya. Walayam bagilan ora sayukja lidzalili keduwe wong kang asor ayaksia yen toh duraka sapa yata maksiat atau durhaka sapa abdun al aziza ing pangeran kang maha mulya. Li anna nasiyatahu krana sak temene ubun-ubun utawa awake abdun dalilun iku biadi ana ing kekuasaane Allah kang maha mulya. Wa minhalan iku setengah saking
akasirah ayyatadzakkara yento utai yento iling sapa abdun ihsanallah ing bagusi Allah ilaihi maring abdun fi jami'il ahwali ing dalem pira-pira tingkah. Waman utai sapa wonge iku kana ana sapa man iku kadzalika kaya ngono ihsan layam bagi mongko ora sayukjo apa antuj hada yen toh diangasi apa nikmatuhu diingkari apa nikmate Allah. Sebab-sebab yang dapat mengantarkan orang untuk takwa itu banyak. Di antaranya orang harus menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang hina, sedangkan Tuhannya adalah Maha Kuat lagi mulia. Adalah sudah seharusnya bahwa seorang hamba yang hina itu tidak membangkang, tidak durhaka kepada Tuhan yang Maha Mulia. Karena nasib dirinya, karena hidupnya dalam genggaman kekuasaan Tuhannya. Di antara sebab yang dapat mengantarkan orang untuk takwa yang lain adalah orang harus selalu ingat akan kebaikan, kedermawanan, dan kemurahan Allah yang telah dicurahkan kepadanya di dalam setiap saat dan di dalam setiap keadaan. Dalam keadaan apapun Allah selalu memberikan kebaikan-kebaikannya. Bahkan termasuk kamu dalam keadaan maksiat kepadanya pun masih diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Allah sudah sedemikian baiknya. Kamu tidak boleh mengingkari nikmat-nikmat Allah yang luar biasa banyaknya itu yang telah diberikan kepadamu. Kamu harus mengingat ini. Karena orang yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan orang lain adalah orang tidak bermoral. Jadi kalau kamu tidak taat kepada Allah, maka kamu termasuk orang yang tidak bermoral. Dalam pergaulan biasa saja ketika kita diberi kebaikan oleh orang lain, kita ucapkan terima kasih dan kita berniat untuk membalasnya. Padahal kebaikan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan Allah yang telah diberikan kepada kita. Sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, karena itu ciri orang yang bermoral, maka kita harus menyembahnya, mengikuti perintah-perintahnya. Wa min dalan iku setengah saking kasirah asbab kasirah ayyatadzakkara utayento iling sapa abdun al mauta ing mati. Li anaman krana sak temene wong alimakan ngerti sapa man ana ing sak temene man iku saya mutu bakal mati sapa man. Wa annahu lan sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku amamahu ana ing ngarepe man apa ilal jannatu angin swarga awin naru utawa neraka. Ba'asa mongko membangkitkan ing man apa zalika mengkono-mengkono zikrul maut ilal a'mali maring amal-amal as-sholihati kang bagus hasbal istitaati sesuai kemampuan. Wa minal a'mali lan iku tetep setengah saking pira-pira amal as-sholihati kang apik musa'adatul muslimina utawi nulungi pira-pira wong Islam. Wan nadhru lan ningali ilaihi maring muslimin bi ainil atfi kelawan peningal welas warahmati lan asih. Khususon apa meneh idza sabaqa nalika nindisi minhum saking muslimun ya apa ihsanun gawe bagus ilahi maring man. Wa amma samratuha anapun utai buai takwa iku fasaadatud daraini maka bahagia ana ing donya lan akhirat. Di antara sebab
yang dapat mengantarkan orang untuk takwa yang lain lagi adalah hendaknya orang selalu ingat suatu saat dirinya akan mati. Orang yang tahu dan menyadari bahwa dirinya suatu saat akan mati dan setelah mati di depannya tidak ada lagi kecuali dia akan masuk jannah atau masuk neraka, tentunya kesadaran semacam itu akan membangkitkan dirinya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai kemampuannya. Amal soleh atau perbuatan baik itu antara lain mau menolong kaum muslimin, mau memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, lebih-lebih atau khususnya kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dan buah dari amal soleh adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini perlu saya sampaikan bahwa kaum muslimin itu bukan hanya orang Muhammadiyah dan NU saja, tapi juga termasuk kaum muslimin di luar NU dan Muhammadiyah. Seperti saudara-saudara kita sama muslim yang ada di organisasi-organisasi lain seperti saudara kita Ikhwanul Muslimin, saudara kita Jamaah Tabligh, saudara kita Syiah, saudara kita HTI, FPI, Wahabi, dan lain sebagainya. Mereka semua itu adalah saudara kita seagama, apapun mazhabnya dan warna kulitnya. Al-Muslim huwa asyakshu alladzi yuqirru billah rabban wa ilahan wahidan wa yunaffir rububiyah awil uluhiyah li ghairihi wa yattakhidul islam dina wa yattabi'u Muhammadan nabiyya wa rasula wa yattakhidul Qur'an kitabah hidayah wa yuaddi arkanal Islam al-khamsah wa huwa fardun min diyanatil Islam. Orang muslim adalah orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan sesembahannya yang esa dan menafikan atau meniadakan sifat ketuhanan pada selain Allah, menjadikan Islam sebagai agamanya, mengakui Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, menjadikan Al-Quran sebagai kitab sucinya, sebagai kitab petunjuk dalam hidupnya, dan menjalankan rukun Islam yang 5, maka siapapun dia adalah kaum muslimin, dia adalah orang Islam yang harus kita tolong, kita bantu, yang harus kita tolong dan kita bantu. Amma fid dunya anapun bejo ing dalam donya iku fartifaul qadri luhuri derajat wa jamalus siti lan baguse sebutan atau kemasyhuran wa dzikri lan baguse ditutur waqti sabul mawaddati lan amrih disenengi minan nasi saking menungso li anna sahibat takwa krana sak temene wong kang takwa iku yo azimu ngegungake ing sahibut takwa sapa al azghiru pira-pira wong kang cilik, maksude cilik umure bayahabuhu lan wedi utawa segan ing sahib sapa al akabiru pira-pira wong gedhe wayara lan ningali hu ing sahibut takwa sapa kullu akilin saben-saben wong kang anduweni akal anau ing sak temene sahibut takwa iku al aula luweh utama bil birri kelawan entuk kebagusan wal ihsani lan kaapian wa amma fil akhirati anapun ing dalam akhirat fan najatu mongko slamet minan nari saking neraka wal fauzu lan bejo atau bahagia bitukhulil jannati kelawan mancing swarga wa kafalan cukup al mukminina ing pira-pira kang takwa apane syarafan mulyane annallahu sak temene Gusti Allah iku yaqulu ngendika sapa Allah fihim ing dalem
wong muttaqin. Ngendikane innallaha sak temene Allah maiku ma'alladzina sartone wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina walladzina lan wong-wong hum ya wong-wong muhsinuna pira-pira kang pira-pira kang padha gawe kaapian. Buah amal soleh di dunia, dia akan mendapat derajat yang mulia. Namanya harum, reputasinya dikenal baik, disenangi banyak orang, karena orang yang takwa dihormati oleh orang-orang kecil. Maksudnya orang yang usianya di bawahnya dan disegani oleh orang-orang yang usianya di atasnya. Orang-orang pandai pun memandang bahwa dia layak mendapat penghargaan, kebaikan, dan kebajikan. Layak mendapatkan atensi yang besar. Adapun balasan di akhirat, dia akan selamat dari azab neraka, akan mendapat kebahagiaan dengan masuk surga. Cukup bagi orang-orang yang takwa kemuliaannya bahwa Allah berfirman mengenai mereka, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.